yang kali ini nggak kalah unik, Pendeta. Iya, tokohnya nggak kalah unik ya. Tokohnya nggak kalah unik, Iya. walaupun kalau kita scroll profilnya itu nggak banyak ceritanya, nggak banyak statusnya, tapi dia punya impact yang cukup besar. Kapan dia akhirnya menjadi signifikan dalam kehidupan Yesus atau pada kehidupan bangsa Israel pada saat itu? Pada zaman Yesus ya. Tidak masalah kalau mujizat atau hal-hal yang fantastik, yang spektakuler itu menjadi impian kita saat mengikuti Tuhan Yesus. Tidak masalah, asal itu jangan satu-satunya. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Di setiap episodenya kita akan mengunjungi profil-profil Facebook yang unik-unik dan tentunya punya cerita yang menarik. Di episode kali ini kita akan visit satu profil bersama dengan Pendeta Henca. Ya. Halo Pendeta. Halo Gaby. Gimana kabarnya? Baik, gimana kabarnya? Baik juga Pendeta. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Masih semangat Pendeta? Masih. Masih semangat, dan tentunya episode kali ini bisa juga membakar semangat-semangat teman-teman Facebook dimanapun berada. Baik, seperti episode sebelumnya, yang kali ini gak kalah unik Pendeta. Iya, tokohnya nggak kalah unik ya. Tokohnya gak kalah unik, Iya. walaupun kalau kita scroll profilnya itu gak banyak ceritanya, gak banyak statusnya, tapi dia punya impact yang cukup besar. Karena kali ini, walaupun kita belum mau sebut namanya nih, teman-teman harus tebak ya, siapa tokoh kita kali ini. Clue-nya adalah dia seorang raja. Dia seorang raja. Mungkin, Pada zaman siapa nggak usah dikasih tahu dulu ya. nggak usah dikasih tahu Nggak dulu. usah dikasih tahu Tapi dulu. mungkin kita bisa bilang bahwa dia ini adalah raja, tentunya bukan di perjanjian lama. Tidak di perjanjian lama. Dan saya baru tahu ternyata dia raja Israel. Raja, ya buat orang Israel maksudnya. Raja buat orang Iya. Israel. Nah mungkin pendeta boleh kasih sedikit ciri-cirinya dia, baik mungkin secara sifatnya, atau kalau ada ciri-ciri fisik, siapa tahu teman-teman di rumah bisa menebak gitu ya. Iya. Jadi raja atau tokoh yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman Facebook adalah seorang raja yang namanya cukup dikenal ya, dan kebanyakan kalau kita hanya dengar namanya, kita akan anggap raja ini raja yang sangat-sangat jahat. Nggak ada sisi baiknya dalam kehidupan raja ini. Cuma itu aja yang bisa di-spill. Oh gitu. Supaya lebih menarik ya. Aku ada spill satu lagi. Iya, silakan. Mungkin sama kayak kerajaan Inggris sekarang gitu ya. Namanya itu turun-temurun. Turun-temurun ya. Nah, ya. nama raja ini juga namanya turun-temurun ya, Pendeta. Ya. Gelarnya ya turun-temurun. Oh, itu gelar sebenarnya. Iya, jadi gelarnya turun-temurun. Oh, ini menarik juga nih. Baru di pembukaan kita sudah tahu bahwa ada gelar turun-temurun. Iya. Gitu. Kemudian apalagi ya Pendeta yang bisa kita spill? Ceritanya sebenarnya cukup sedikit ya, tadi aku udah bilang. Kalau kita scroll tuh nggak banyak seperti mungkin kalau kita scroll Raja Daud, itu kan banyak ceritanya ya. Raja Salomo, banyak sekali ceritanya. Ini nggak terlalu banyak, tetapi seperti yang Gaby katakan tadi, walaupun nggak banyak, tapi signifikan. Khususnya dalam kehidupan umat Tuhan saat itu. Kalau nggak gara-gara dia, nggak begini ceritanya. Ya, begitulah kurang lebih. Oke, sudah bisa menebak siapa tokoh kita kali ini? Tadi udah disebutkan ciri-cirinya, dia seorang raja, signifikan bagi orang Israel pada zaman itu. Zaman siapa? Nah, nanti kita akan melihat ya. Pelajari lebih lanjut. Makanya jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Login lagi di Facebook, dan kita masih membahas tokoh yang episode kali ini adalah seorang raja. Mungkin teman-teman di rumah udah mulai menebak, karena kayaknya kalau bicara raja untuk bangsa Israel di perjanjian baru nggak banyak ya, Pendeta? Nggak banyak. Mungkin udah ketebak ya, udah tahu lah. Iya. Gitu. Mungkin kalau di zaman-zaman perjanjian lama itu bingung. Banyak. Karena banyak banget turun-temurun. Nah, Pendeta, ini aku mau kasih challenge sama teman-teman. Apakah kita sama-sama tergocek? Coba kalau lagi ke Facebook, lagi ke Alkitab, coba search nama Herodes. Herodes. Ya. Herodes.
Aku tergocek sih sebenarnya. Aku kira hanya akan ada satu profil Herodes yang muncul. Iya. Tapi ternyata ada beberapa. Pendeta boleh ceritain siapa Herodes ini? Iya, baik. Jadi teman-teman Factbook sekalian, kali ini kita akan membahas tentang Herodes, tapi secara spesifik adalah Herodes Antipas. Banyak orang yang berpikir Herodes itu, khususnya Perjanjian Baru ya, hanya satu orang, satu nama untuk satu orang. Tetapi kalau kita lihat kisah-kisah di Perjanjian Baru, khususnya dari Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan buku Kisah Para Rasul, kita paling sedikit akan melihat ada 3 Herodes yang berbeda. Nah, walaupun namanya sama-sama Herodes, sering disebut hanya Herodes saja di Alkitab. Ya, yang pertama adalah Herodes yang menyuruh atau memerintahkan anak-anak usia 2 tahun ke bawah laki-laki untuk dibunuh. Karena saat itu dia bertemu dengan orang Majus, 3 orang Majus, dan 3 orang Majus katakan mereka mau bertemu dengan bayi yang baru lahir yang akan menjadi raja. Ya, kita sudah tahu pas itu cerita tentang siapa? Yesus, ya kan, berkaitan dengan Yesus. Sampai Yesus akhirnya dibawa mengungsi ke Mesir. Ya. Jadi itu adalah Herodes yang pertama, dan gelarnya ya adalah Herodes yang agung. Tapi kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas dia. Bukan Herodes yang kita mau bahas. Okay. Ya. Lalu yang kedua, ya ada namanya itu muncul di kitab Kisah Para Rasul. Ya, seorang raja Herodes juga yang sebutannya adalah Herodes Agripa. Nah, Herodes Agripa ini dia yang mengadili Rasul Paulus. Tepatnya di Kisah Para Rasul pasal 26. Ini ada hubungan keluarga sama Herodes yang agung juga, pendeta? Kalau kita lihat di sini, dari nama-namanya, apalagi bentuk kerajaan pada zaman dulu ya, sudah pasti itu berkaitan ya, secara keluarga, sudah pasti ya. Nah, tapi itu Agripa juga bukan tokoh kita kali ini yang kita mau bahas. Mungkin next time kita bahas, tapi yang kali ini bukan Agripa. Ini Herodes yang mana, pendeta? Jadi Herodes yang ketiga ini kita sebut atau disebut namanya adalah Herodes Antipas. Ini yang kita mau bahas. Herodes Antipas, secara silsilah keluarga, dia itu anak bungsu dari Herodes yang agung. Bersaudara juga sudah pasti dengan Herodes Agripa. Ya. Nah, itu dia awalnya. Ya, awalnya dulu, Herodes Antipas. Jadi yang kita bahas Herodes Antipas. Herodes Antipas. Nah, ini sebenarnya kita bahas dari buku Markus pasal 6 ya ceritanya. Ya. Tapi sebelum ke situ, pendeta. Tadi kita ngobrol di backstage dan aku baru tahu bahwa Herodes ini sebenarnya raja bagi orang Israel. Di daerah Israel di ya. Di daerah itu. Iya. Dan kalau tadi pendeta sempat bilang Herodes itu sebenarnya adalah gelar. Seperti Firaun pada zaman Mesir ya. Firaun. Tapi ini kan tidak pernah ada di raja-raja Israel sebelumnya ya, di Perjanjian Lama tidak ada. Tidak pernah di Perjanjian Baru. Karena kita ingat saat itu ya teman-teman Facebook, orang-orang Israel pada zaman itu dijajah ya, dikolonize sama kerajaan Romawi kuno. Nah, lalu kerajaan Romawi kuno mengangkat raja-raja, orang-orang lokal, raja-raja, entah orang lokal atau orang dari mereka, dari Romawi, untuk apa? Untuk memerintah di tempat-tempat jajahannya. Termasuk di tempat-tempat orang Israel. Maka dari itu, raja seperti Raja Herodes Antipas yang kita akan bahas ini, dia ini menguasai atau memerintah di daerah Galilea. Nah, kalau kita sebut Galilea, sudah pasti kita langsung ingat ya, pelayanan Tuhan Yesus paling banyak di mana? Sekitar danau ya, atau di daerah apa? Galilea. Itu dia. Nah, ini menjadi beda yang cukup signifikan karena tadi pendeta bilang bahwa Raja Herodes ini tidak dipilih oleh Tuhan pastinya. Tidak dipilih oleh Tuhan, bukan pilihan rakyat juga, dan mungkin bukan keturunan raja-raja Israel sebelumnya. Iya, bisa begitu. Jadi yang jelas dia adalah, mungkin kalau zaman sekarang kita bilang apa? Raja boneka kah? Nah, seperti itulah. Pokoknya kerajaan Romawi kuno menempatkan raja-raja di daerah-daerah jajahannya, termasuk di mana? Di daerah Israel. Yang memerintah sebenarnya adalah bangsa Romawi pada saat itu ya. Iya. Nah, ini menjadi gambaran juga untuk teman-teman untuk melihat bahwa
biasanya kita akan menghubungkan raja-raja Israel itu adalah raja-raja pilihan Tuhan, atau raja-raja yang rakyat bangsa Israel pilih ya. Walaupun jahat juga di perjanjian lama banyak yang jahat. Tapi yang ini benar-benar dipilih oleh bangsa Romawi. Nah pendeta, mungkin secara timeline, kan kita juga pernah dengar bahwa Herodes yang pada saat kelahiran Yesus itu meninggal, makanya Yesus bisa kembali. Ya, betul. Apakah ini raja yang menggantikannya, pendeta? Tidak. Ya, makanya tadi saya katakan Raja Herodes yang kita bahas kali ini, Antipas, kita sebut aja Antipas ya, supaya nggak bingung ya. Ya kalau Herodes kan bingung kan. Antipas ini dia hanya menjadi raja di Galilea. Dia berkuasa itu kalau sejarah mencatat 4 sebelum Masehi sampai 39 sesudah Masehi. Panjang cukup juga panjang, 40 tahunan dia berkuasa. Berarti 4 sebelum Masehi sampai 39 sesudah Masehi. Dia memang sudah ada sebelum Yesus lahir juga ya. Nah, kapan dia akhirnya menjadi signifikan dalam kehidupan Yesus atau pada kehidupan bangsa Israel pada saat itu? Pada zaman Yesus ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya, pemirsa sekalian juga, bahwa Herodes Antipas ini nama pendek, sebenarnya nickname. Nama panjangnya Antitrapos ya. Jadi itu dia. Jadi itu nama pendeknya, Antipas ya. Dan dia anak bungsu. Tadi saya sudah katakan dia anak bungsu supaya clear nih ya. Anak bungsu dan dia menguasai atau menjadi raja di Galilea. Menjadi signifikan buat kita di dalam sejarah Kristen ada 2 peristiwa yang berkaitan dengan Antipas. Yang pertama, pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Kita tahu ya cerita itu pasti. Dan yang kedua, saat Yesus diadili. Jadi saat Yesus diadili, menjelang disalib, Yesus diadili di hadapan Pilatus, juga di hadapan Antipas. Nah, maka itu tadi saya katakan, walaupun sedikit, tapi ada 2 peristiwa signifikan di dalam sejarah kekristenan kita yang berkaitan dengan Antipas. Oke, pendeta. Kalau gitu, kita akan bahas salah satunya dulu di segmen ini. Kalau mau tahu tentang cerita berikutnya, makanya jangan kemana-mana. Terus saksikan sampai episode ini selesai. Nah, di cerita pertama itu berarti sehubungan dengan Yohanes Pembaptis. Pada saat itu, pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Ya. Waktu itu Yohanes Pembaptis adalah salah satu pengkhotbah yang luar biasa juga sebelum Yesus ya, pendeta. Dan tidak sedikit juga followersnya. Ya betul, banyak ya kalau zaman sekarang followersnya banyak. Followersnya banyak. Dan tentunya kalau zaman sekarang ini pasti dibelain banget. Dan menjadi tokoh yang cukup besar pada saat itu. Nah, apa yang membuat Herodes ini akhirnya terlibat dalam ini kan tindakan kriminal dan sangat jahat ya pendeta ya. Memenggal ya. Memenggal ini bukan, mungkin kalau kita cuma baca ceritanya biasa aja gitu, kayak kita nggak merasakan. Tapi kalau kita reflect ke kriminal-kriminal zaman sekarang, sedangkan penganiayaan biasa aja, netizen tuh udah pada heboh pendeta. Apalagi ini pemenggalan dan kan nggak ada rasa bersalah gitu. Baik. Jadi nanti kita akan baca ya ceritanya di Alkitab. Teman-teman Facebook juga buka Alkitab ya. Nanti kita akan baca. Tapi sebelum latar belakang dulu sedikit bahwa Herodes ini dia mengambil saudara tirinya. Saudara tirinya juga raja, Filipus. Tapi kalau Herodes raja di Galilea, Filipus ini raja di daerah Golan disebut. Itu Syria Selatan mungkin kalau zaman sekarang. Jadi dia mengambil ya, pasti mengambil dengan cara tidak benar ya, istri dari Raja Filipus, saudara tirinya yang bernama Herodias. Mungkin kalau dari namanya Herodias kesannya matching ya mereka ya. Soulmate karena namanya mirip gitu. Nah, jadi diambillah istri saudara tirinya Raja Filipus itu yang namanya Herodias. Lalu apa nih kaitannya dengan Yohanes Pembaptis dari peristiwa ini? Coba JB baca, teman-teman Facebook di rumah juga baca. Kita buka Injil Markus pasal 6, kita mulai ayat 14 ya sampai 17. Silakan. Markus 6 ayat 14 sampai 17, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia.
Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah, jadi di sini, jadi Yohanes ya, pada saat peristiwa Yesus sudah viral, kalau zaman sekarang ya, udah di mana-mana. Kisah tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan juga sampai di telinga Antipas. Ya, dan orang banyak saat itu menilai atau menganggap Yesus itu adalah titisan, tanda kutip ya, titisan dari Yohanes Pembaptis. Ya, tapi Antipas sangat tahu dia Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis sudah dia apa? Dia penggal kepalanya. Ya, dia penggal kepalanya. Nah, jadi kenapa ini bisa peristiwa ini bisa terjadi? Ya, pemenggalan ini adalah karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena dia mengambil istri saudaranya. Nah, coba kita lanjutkan ayatnya. Kita lanjutkan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Lihat di sini ya, teman-teman Facebook, ini luar biasa. Saya katakan tadi di awal. Kita kalau dengar nama Herodes, mungkin konotasi kita langsung raja yang brutal, raja yang sadis. Kayaknya nggak ada unsur baik-baiknya. Tapi kalau kita baca ayat ini kan luar biasa. Dia raja yang apa? Dikatakan tadi, yang segan. Karena dia tahu Yohanes adalah apa? Hamba Tuhan. Dan bukan cuma itu, dikatakan apa? Dia melindungi. Yang mau membunuh Yohanes Pembaptis sebenarnya kan Herodias saat ditegur, ya kan? Tapi Herodes melindungi sehingga Herodias nggak bisa buat apa-apa ke Yohanes Pembaptis. Lalu berikutnya dikatakan selain dia segan karena dia tahu Yohanes Pembaptis hamba Tuhan, hal yang menarik adalah dikatakan situ apa? Dia senang mendengarkan khotbah. Perkataan itu kan khotbah. Khotbah dari siapa? Yohanes Pembaptis. Bukankah ini elemen-elemen bagi kita saat ini untuk apa? Untuk menjadi umat Tuhan yang setia. Ya kan? Kita takut akan Tuhan, kita segan kepada hamba Tuhan, dan kita apa? Senang mendengarkan apa? Firman Tuhan kan? Jadi sebenarnya Antipas ini nggak brutal-brutal banget ya sebagai raja gitu. Karena kita lihat di ayat-ayat ini, dia senang untuk mendengarkan firman Tuhan dari siapa? Dari Yohanes Pembaptis. Coba kita sambung deh di ayat 18-20. Nah, tadi dikatakan di ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes. Ya. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ya. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Iya. Dia tahu Yohanes orang yang benar, orang yang suci, makanya dia suka mendengarkan firman Tuhan dari siapa? Yohanes, karena Yohanes buat dia orang yang apa? Benar dan suci. Lalu kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya ya, mungkin tidak usah dibaca di ayat-ayat selanjutnya, pada saat Antipas mengadakan pesta, Herodias menyuruh putrinya yang bernama kalau di situ tidak ditulis, tapi sejarah Kristen ada yang menyebut namanya Putri Salome ya, seperti itu, menari dengan sangat bagus sehingga akhirnya Antipas betul-betul senang dengan tarian tersebut, dan Antipas berjanji di hadapan tamu-tamu di pesta itu bahwa apa yang diminta oleh putri ini akan dikabulkan. Dan kita tahu ceritanya, putri ini datang kepada mamanya, kepada ibunya Herodias, dan meminta advice, dan akhirnya Herodias katakan minta kepala dari Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat respon pada saat
putri itu mengatakan bahwa saya minta kepala Yohanes Pembaptis, bagaimana respon dari Antipas? Coba kita baca di ayat 26-nya. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Iya, jadi kita lihat di sini. Bukan. Sedih. Ya, ide pembunuh bukan dari dia, tapi tetap dia lakukan. Ya, nah, mengapa dia bisa lakukan itu? Mungkin di segmen berikutnya kita akan jawab. Ya. Betul. Ini menarik. Saya ada sedikit tanggapan. Nanti kita bahas lagi di segmen 2. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap plug in di Facebook. Masih scrolling di profilnya Herodes Antipas di Facebook. What's on your mind? Baik, Pendeta. Ya. Tadi kita sudah membaca dari Markus 6 ayat 14 sampai 20, kemudian di ayat 26. Pada akhirnya Herodes yang tadinya excited tentang Yohanes, mau mendengarkan firman-firman yang keluar dari mulut Yohanes, diminta untuk membunuh Yohanes gitu. Iya, dengan cara memenggal kepalanya. Mungkin berat juga ya, saya bayangin sekarang presiden yang lagi terkenal-terkenalnya, terus ada influencer besar yang dia juga suka sebenarnya harus mengeksekusi mati. Iya. Nah, Pendeta dia kan awalnya senang dengan Yohanes, kita bisa bilang seperti itu ya, dia senang dengan Yohanes, apa yang dia perbuat, apa yang dia firmankan. Tapi kenapa akhirnya dia bunuh juga? Iya, jadi kalau kita lihat, tadi kita sudah lihat kronologinya ya, kronologinya akhirnya dia memerintahkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Awalnya adalah teman-teman Facebook sudah lihat bahwa awalnya mengapa Yohanes dipenjara, istilahnya baru nanti dipenggal, awalnya adalah Yohanes menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya. Ya kan? Dia mencintai Herodias, istri saudaranya, dia ambil jadi istri. Nah mungkin kalau zaman sekarang, ada istilah itu 3 tak ya kata orang, ya kan? Bagi laki-laki ya wanita, lalu harta, takhta atau jabatan. 3 hal ini seringkali menghambat pertumbuhan iman seseorang, ya kan begitu ya, pertumbuhan iman seseorang. Dan itu terjadi jelas pada Herodes Antipas, karena bagaimanapun sampai dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis, walaupun dia tidak ingin, walaupun dia sedih, tetap dia lakukan karena apa? Dia lakukan cintanya sama Herodias itu kan yang membuat dia melakukan hal tersebut. Walaupun Yohanes sudah menegur dia, tapi kan dia tetap sama Herodias. Dia nggak pisah kan sama Herodias, dia tetap sama Herodias. Itu yang membuat apa? Hal utama yang terjadi dalam kehidupan Herodes Antipas, di mana akhirnya dia tetap memerintahkan pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Oke. Dia selain 3 tak, dia mungkin masuk isti ya Pendeta? Bisa Ikatan jadi. Suami takut istri. Oke. Nah, biasanya nih netizen kalau melihat hal-hal seperti ini tuh punya judgement sendiri. Kira-kira teman-teman Facebook, kalau kalian ada di posisi Herodes Antipas, kalian tahu bahwa orang ini benar, tapi sudah terlanjur sumpah atau sudah terlanjur cinta. Kira-kira apa bijaknya yang akan kalian lakukan sebagai orang yang ada di posisi Herodes? Coba komen di bawah ya. Kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan kalau posisi kalian seperti ini? Baik, kita lanjutkan Pendeta. Dari cerita yang kali ini kita bisa melihat lah bahwa Antipas ini mau nggak mau dia harus melakukan tindakan sekejam itu. Apa yang kita bisa tarik pelajaran rohaninya Pendeta? Iya. Jadi pelajaran rohani yang bisa kita lihat, saya katakan ya dalam diri saya bahwa saat pelajari ini, bahwa Antipas itu adalah raja yang hampir selamat. Raja yang hampir selamat. Karena menarik ya. Dia tahu, dia mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu orang benar, orang suci, hamba Allah. Dan dia senang mendengarkan Yohanes berkhotbah. Bukankah itu adalah elemen-elemen penting untuk seseorang itu bertobat, atau untuk seseorang itu meningkatkan kehidupan rohaninya, meningkatkan imannya. Jadi kan dia sudah di taraf yang lumayan. Banyak orang malah nggak suka dengar pendeta khotbah. Banyak orang yang masa bodoh begitu dengar khotbah, ya kan? Tapi dia senang loh mendengarkan. Yang menjadi masalah yang tadi kita katakan dalam kasus Antipas itu ya,
dalam kasus Antipas. Jadi kita lihat teman-teman Facebook bahwa makanya saya katakan Antipas itu raja yang hampir selamat. Ya hampir selamat dengan binasa kan sama aja. Dia hampir selamat tapi kan dia binasa. Lebih bagus kita hampir binasa kan. Betul. Tapi selamat kita. Tapi Antipas dia raja yang hampir selamat. Dia semua memenuhi syarat menjadi orang yang bisa diselamatkan. Dengan dia mengakui kebenaran firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis, tapi sayangnya ada hal-hal yang dia lebih cintai daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, itu di peristiwa pertama. Ya, peristiwa pertama. Ini makanya Tuhan bilang dari zaman dulu di 10 hukum jangan ada Allah lain di hadapanmu ya. Betul. Itu bisa membuat kita hampir selamat. Hampir selamat. Allah lain mungkin kalau zaman sekarang kita dibilang jangan menyembah berhala kan ya kita semua nggak ada yang menyembah berhala ya. Tapi bisa jadi berhala modern itu yang apa? Yang melupakan atau membuat cinta kita kepada Tuhan hilang. Ya. Bisa siapapun atau apapun. Nah, saudara yang bisa jawab lah, teman-teman Facebook yang bisa jawab. Iya, pendeta ini juga mungkin jadi reminder ya, karena gak sedikit juga pendeta teman-teman, mungkin lebih banyak angkatan aku atau sekitar aku, yang akhirnya meninggalkan kebenaran karena cintanya terhadap seseorang lebih besar daripada cintanya terhadap Tuhan. Iya, bisa jadi begitu ya. Oke, tapi kita akan move on dulu kepada cerita berikutnya dari Antipas ini. Tadi pendeta bilang ada dua peristiwa. Yang satu lagi adalah ketika mengadili Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Tuhan Yesus ada ke beberapa orang untuk diadili. Beberapa tokoh yang sangat penting saat itu. Ya, ke imam besar lalu ke Pilatus. Pilatus itu kalau zaman sekarang dia seperti gubernur. Gubernur ya, Pilatus. Jadi mungkin lebih jelasnya teman-teman Facebook boleh buka Alkitab lagi. Kita lihat di Lukas ya, Injil Lukas pasal 23. Kita baca di ayat 8. Gaby boleh tolong baca. Oke, Lukas 23 ayat 8. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Kalimat pertamanya sudah menarik ya. Ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ya, ini dia. Jadi teman-teman Facebook bisa lihat di sini ya. Herodes awalnya kan dia senang sama dengar khotbah dari Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis jangan lupa, di Yesaya sudah dinubuatkan dialah yang membuka jalan agar Yesus bisa apa? Bisa menyampaikan pelayanannya. Betul kan? Nah, dia sudah dengar itu bukan dari baru dalam arti pada saat Yesus muncul lalu dia dengar tentang Yesus ya. Dia karena dia sudah senang mendengarkan khotbah-khotbah dari Yohanes Pembaptis dan khotbah-khotbah Yohanes Pembaptis sudah pasti menceritakan tentang Mesias, dia tahu ini. Ini yang saya dengar nih waktu khotbah Yohanes ya. Orang ini nih, sosok ini yang saya kenal. Jadi pada saat Yesus sudah tanda kutip viral ya kan? Dia menganggap wah, apalagi viralnya Tuhan Yesus kan selalu identik dengan apa? Mujizat. Ya kan? Roti, ikan yang nggak seberapa bisa mengenyangkan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Belum lagi mujizat-mujizat kesembuhan yang luar biasa yang kita baca di dalam Alkitab. Jadi hal-hal ini yang lebih menarik buat Herodes. Bukan sosok Yesusnya sebagai juru selamat, sebagai Mesias, tetapi sosok Yesus yang menjadi apa? Yang miracle man. Jadi manusia yang memiliki begitu banyak mujizat. Itu jadi hal-hal fantastis, hal-hal spektakuler yang Herodes dengar itu yang dia mau lihat dengan mata kepala sendiri. Dia menjadi saksi untuk apa? Hal-hal yang spektakuler dan dia harap itu terjadi. Makanya dia exciting sekali ya pada saat Yesus dihadapkan kepada dia. Nah pendeta, buat anak zaman sekarang ini sebenarnya ada istilahnya. Jadi mungkin berbeda dari tokoh-tokoh kita yang lain ketika melihat Yesus itu penuh dengan iman. Kalau Herodes ini anak zaman sekarang bilangnya FOMO. Fear of missing out. Jadi emang antara kepo sama pengen tahu aja, pengen lihat.
Mungkin dia dari tahta kerajaannya itu belum pernah bisa bertemu secara langsung ya. Mungkin dia juga nggak punya podcast untuk undang Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi tapi ini FOMO istilahnya. FOMO ya. Ada juga ternyata ya orang-orang yang mungkin ada juga sampai sekarang yang pengen tahu tentang kekristenan, pengen tahu tentang Yesus, tapi landasannya bukan iman. Iya, tapi landasannya hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang fantastis. Kalau ditanya, emang nggak boleh begitu? Boleh, tapi jangan itu satu-satunya alasan. Itu maksud saya. Herodes di peristiwa ini menjadikan hal-hal fantastis, mujizat Tuhan Yesus sebagai satu-satunya alasan untuk ketemu Tuhan Yesus. Dia nggak pusing ya sama pengajaran Tuhan Yesus. Dia cuma pusing dengan apa? Mujizat-mujizat. Nah, sama dengan kita. Sekali lagi saya katakan, tidak masalah kalau mujizat atau hal-hal yang fantastis, yang spektakuler itu menjadi impian kita saat mengikuti Tuhan Yesus. Tidak masalah, asal itu jangan satu-satunya. Jangan satu-satunya. Sebab kalau itu satu-satunya, akan kecewa. Nah, kita lihat sekarang ayat selanjutnya. Ayat 9-12. Bagaimana reaksi Antipas? Oke, ini Antipas mendadak menjadi wartawan ya. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Itu gimana ceritanya? Nah, itu dia. Jadi Yesus cuek ya. Yesus nggak mau ladenin. Antipas mau ngomong apa, biasa aja didiemin sama dia. Yesus nggak mau jawab. Kenapa? Karena Yesus tahu latar belakang dia memberikan pertanyaan itu hanya apa? Hal-hal yang bersifat apa? Fantastis, spektakuler. Hanya itu gitu loh. Ya, coba dilanjutkan lagi di ayat berikutnya sampai 12. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Lanjut ya pendeta. Ya. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Jadi lihat di sini ya, orang yang tadinya exciting mau ketemu Tuhan Yesus, tapi karena landasannya hanya, ya sekali lagi saya bilang, hanya mujizat, hal-hal fantastis, spektakuler. Pada saat itu tidak terjadi, dia apa? Dia kecewa. Ujung-ujungnya dia apa? Menghina, menista Tuhan Yesus. Bukankah hal ini mungkin sering terjadi ya dalam kehidupan saat dewasa ini? Bahwa banyak orang yang exciting mau ikut Yesus karena mengharapkan mujizat Tuhan Yesus, hal-hal yang fantastis dari Tuhan Yesus, dan pada saat dia ikut dia nggak dapat. Bahkan dia dapat mungkin yang sebaliknya. Apa yang terjadi? Kecewa. Dan dia tinggalkan. Maka itu saya katakan, jangan menjadikan itu satu-satunya. Boleh mengharapkan mujizat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi jangan itu landasan satu-satunya. Yang menarik adalah dikatakan di ayat itu, di terakhir adalah, akhirnya Herodes dan Pilatus berdamai. Padahal mereka nggak pernah. Mereka bermusuhan. Tapi pada saat itu, saat Herodes menista Tuhan Yesus, lalu dia kembalikan ke Pilatus, mereka berdamai. Poinnya apa tuh? Sesama haters. Dan yang kedua adalah apa? Yesus sampai akhir hidupnya pembawa damai. Buktinya apa? Buktinya orang yang ribut, Herodes dan Pilatus. Ya kan? Ayat Alkitab jelas katakan kan di Lukas, bahkan akhirnya bersahabat. Padahal mereka musuhan terus, gak pernah mereka ngomongan, mereka bermusuhan. Karena satu gubernur, satu raja, mungkin merasa bersaing, mungkin Antipas merasa suatu saat Pilatus akan bisa menggantikan dia menjadi raja, ya kan? Kalau kerajaan Romawi atau raja Romawi gak puas sama dia, udah pasti kan yang diambil gubernur ya kan, menjadi pengganti dia. Mereka selalu bersaing, ya kan? Jadi musuh, tapi pada saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus membawa apa? Damai. Jadi memang benar Yesus pembawa damai gitu loh. Paling nggak buat Herodes sama Pilatus pembawa damai. Jadi damai mereka. Walaupun kita nggak tahu apa yang akhirnya menjadi kesepakatan mereka ya. Kita nggak tahu. Tapi pasti karena Yesus. Iya, tapi pasti ada unsur Yesus di situ kan yang membuat mereka berdamai. Oh ini menarik walaupun kita nggak bisa gali lebih banyak. Saya juga penasaran ya kenapa Pilatus sama Herodes nggak cuma berdamai, bermaafan, tapi bersahabat. Bersahabat sudah itu Alkitab katakan. Oke pendeta, mungkin pertanyaan ini lebih kepada aplikasi ya, atau takeaways. Tadi pendeta bilang bahwa jangan sampai fantastis atau excitement yang kita rasakan itu menjadi satu-satunya alasan. Tapi mungkin untuk anak zaman sekarang bukan hanya excitement sih pendeta. Lebih kepada harapan-harapan bahwa ikut Yesus tuh pasti enak.
Atau orang-orang pengikut Yesus itu kita punya sejenis ekspektasi, wah kalau orang yang gak begini saya kecewa lah, gak mau ikut gereja ini lagi. Nah kira-kira apa sih pendeta saran untuk anak-anak muda zaman sekarang sehingga kita itu tidak hanya hampir selamat saja dan akhirnya kita tidak ada dalam kebenaran ini karena kecewa oleh ekspektasi kita sendiri. Iya. Jadi banyak ya tokoh Alkitab khususnya di Perjanjian Baru ya yang kurang lebihnya sih sama kayak Antipas, yaitu mereka mengharapkan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Even termasuk Yudas ya, salah satu murid Tuhan Yesus yang kecewa kan karena Yesus tidak menyelamatkan dirinya saat ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Jadi kita lihat di sini pada teman-teman Facebook, seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah hanya mau hal-hal yang enaknya saja ikut Tuhan Yesus. Pada dasarnya kan Tuhan Yesus bilang bahwa pikul kuk salib. Ya kan? Pikul kuk. Kuk itu adalah apa? Itu salib Tuhan Yesus kan berat. Ya kan? Bukan ringan kan? Ingat pada saat Yesus mau disalib, salibnya itu begitu beratnya sampai dia tidak bisa untuk mengangkat salib itu, sampai Simon orang Kirene disuruh untuk apa? Untuk mengangkat salibnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya kepada teman-teman Facebook semua bahwa iman itu bukan hanya berdasarkan mujizat atau bukan hanya berdasarkan hal-hal yang spektakuler. Iman itu tumbuh dari hal-hal yang apa? Yang biasa aja, yang dianggap orang biasa aja, tapi bisa menjadi apa? Menjadi satu pertumbuhan iman yang luar biasa. Cukup banyak kok tokoh-tokoh Alkitab yang seperti itu. Nggak harus yang fantastis, seperti Musa memecah Laut Merah bagi dua. Bayangkan, ratusan ribu orang Israel saat itu melihat. Mereka buat dosa lagi nggak? Sesudah buat dosa lagi. Jadi bisa dikatakan mujizat Tuhan itu kalau satu-satunya menjadi landasan, membuat orang apa? Tidak akan lama mengikut Tuhan. Lihat aja, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa mujizatnya. Tapi mereka berdosa juga nggak? Jatuh juga dalam dosa. Paling banyak yang tentunya pada saat perjalanan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Di mana begitu banyak mujizat Tuhan berikannya kan, mana yang turun, ya kan? Lalu air yang pahit jadi manis, ya. Laut Merah terbelah, itu udah yang paling fantastis lah. Laut Merah terbelah dan mereka jalan kan di tengah-tengah lautan itu yang kering, ya. Tapi lihat, tetap kan mereka buat dosa. Ya. Kenapa? Karena mereka hanya menuruti Tuhan atau mengikut Tuhan karena mujizat yang Tuhan berikan pada hidup. Jadi kita harus ikut Tuhan benar-benar berdasarkan apa? Kasih. Kasih kita pada Tuhan, dan kasih itu kan bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita. Tidak perlu yang spektakuler, mungkin yang biasa-biasa aja. Kalau kita tahu bersyukur, kita tetap apa? Membuat apa? Iman kita tetap apa? Bertumbuh dari hal-hal seperti itu. Amin. Terima kasih pendeta untuk jawaban yang seharusnya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Supaya iman kita boleh bertumbuh tidak hanya dari hal-hal yang kita anggap baik kita terima dari Tuhan atau dari mujizat-mujizatnya. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, kita akan mengambil kesimpulan dari dua peristiwa yang dilalui oleh Antipas. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Tidak terasa kita sudah ada di ujung dari episode kali ini. Membahas tentang raja yang sering kita abaikan tapi ternyata punya peran yang signifikan dalam kehidupan kekristenan khususnya pada zaman Yesus. Pendeta, terima kasih sudah memperkenalkan Antipas ini ya. Menjadi, tidak bisa dibilang menjadi contoh, tapi menjadi pengingat juga untuk kita pada masa sekarang. Betul. Kesimpulan apa pendeta yang bisa kita ambil dari dua peristiwa yang dilalui oleh Antipas? Jadi teman-teman Facebook, kita bisa lihat Raja Herodes Antipas adalah raja yang hampir selamat. Dia diberikan kesempatan 2 kali untuk bertobat. Bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Dia senang, dia exciting bertemu keduanya, tetapi karena dasarnya hanya mujizat atau hal-hal yang spektakuler membuat dia kecewa. Dan satu hal lagi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan Antipas adalah bahwa dia gagal menjadi selamat atau dia menjadi raja yang hampir selamat karena
wanita, harta, dan juga takhta. Ya mungkin kalau karena Herodes laki-laki kita bilang wanita ya. Kalau wanita ya kita bilang pria lah, lawan jenis, lalu takhta dan harta. Dan biasanya ketiga hal ini juga mungkin masih berlaku buat kehidupan kita. Jadi melalui kehidupan Antipas yang bukan untuk dituruti, tapi ini menjadi apa? Menjadi satu amaran buat kita. Agar apa? Agar pada saat kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita mengikutinya dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, dan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Karena jika berdasarkan kasih, tidak ada hal apapun yang akan membuat kita kecewa di dalam kehidupan rohani kita. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Untuk kesimpulannya dan semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman di rumah. Saat ini Pendeta boleh berdoa untuk teman-teman Facebook. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena pelajaran yang sangat berharga buat kami untuk dapat melihat betapa Tuhan memperhatikan kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun kehidupan kami sering jatuh dalam dosa seperti Antipas, tetapi Tuhan, Engkau selalu membuka tangan-Mu dengan lebar untuk menyambut kami, memeluk kami, bahkan menggendong kami. Biarlah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu selalu menyertai kami, khususnya pemirsa Facebook yang setia. Ampuni Bapa segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Gaby. Tuhan selalu berkati pelayanannya. Dan terima kasih juga ya teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan episode ini. Semoga terberkati. Dan jangan lupa saksikan episode Facebook lainnya. Tetap login di Facebook. What's on your mind?